Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV. Oke sahabat Jampang Tani, jadi hari ini usia cabai Bang Jampang ini sudah 30 hari setelah tanam. Ini baru 3 kali pengocoran ya, terakhir kemarin usia 20 hari setelah tanam ini pengocoran. Nah teman-teman bisa dilihat ya, dari pengocoran kemarin yang ketiga itu ada asam humat, ada NPK 1616 ya, terus JPT Atonik. Ada yang bertanya, Bang, apakah JPT Atonik itu aman untuk dikocorkan? Teman-teman bisa lihat, ini hasilnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena JPT Atonik ini untuk merangsang perakaran dan tunas baru, teman-teman. Kenapa saya dikocor? Karena supaya diserap oleh akar, bukan oleh daun ya. Nah, untuk sekarang kalau mau pakai lagi baru dispray lewat atas, bisa disatukan dengan nutrisi. Nah, di video kali ini juga saya akan menjelaskan teman-teman nutrisi insek dan fungi yang saya gunakan untuk membasmi hama jamur-jamuran, terus hama trip ya. Di sini di depan saya semuanya sudah ada. Teman-teman, nanti saya jelaskan satu-satunya ini fungsinya untuk apa saja ya. Terus dosisnya berapa? Ini saya akan jelaskan teman-teman. Oke sahabat Jampang Tani, jadi yang pertama saya akan menjelaskan teman-teman atau nutrisi yang saya pakai untuk mengendalikan keriting daun, karena banyak sekali ya yang komentar cara mengatasi keriting daun. Nah, jadi cara mengatasi keriting daun yang pertama saya itu menggunakan insektisida berbahan aktif abamectin teman-teman ya. Ini paling umum. Yang pertama saya menggunakan Ambassador di masa kecilnya teman-teman ya. Ini alhamdulillah dari serangan trip sembuh ya. Terus yang kedua karena ini habis, saya nyoba Numectin. Numectin ini 20 EC dari Nupam teman-teman ya. Ini abamectin murni, dalamnya ini putih teman-teman, bukan coklat ya, karena ini seperti Agrimek. Tahu teman-teman ya, Agrimek itu abamectin murni. Ini dosisnya menggunakan saya 1 tutup per tangki. Insya Allah teman-teman trip tungau itu sembuh. Bisa dilihat tadi hasilnya teman-teman ya. Ini hasilnya dari penyemprotan awal gejala terus kena ya teman-teman, sampai keluar lagi pucuknya, sampai bening lagi. Alhamdulillah aman pakai abamectin doang. Nah, untuk perollingannya saya sarankan teman-teman menggunakan akarisida juga seperti Nomit, Samit ya teman-teman, atau Torso. Apa aja yang ada di toko pertanian teman-teman itu berbahan aktif Piridaben teman-teman untuk tungau. Terus yang ketiga, kalau teman-teman serangannya parah ya, abamectin gak sembuh, terus Samit, Nomit gak sembuh, itu bisa gunakan Pegasus atau Agus teman-teman, berbahan aktif Diaventuron ya, di rolling. Jadi saya 3 untuk mengendalikan hama keriting. Yang pertama abamectin, yang kedua akarisida ya, yang ketiga itu Pegasus bahan aktif Diaventuron atau Agus teman-teman. Apa aja yang ada di toko pertanian daerah teman-teman aja, seperti itu teman-teman.
Nah, terus yang kedua ini kemarin turun hujan teman-teman ya. Di sini saya menggunakan fungisida berbahan aktif Mancozeb teman-teman. Ini dari Nupam Pencozeb ya, biru 20 WP. Ini sangat bagus untuk kontaknya. Nah, untuk sistemiknya saya menggunakan Propos teman-teman, karena di masa kecil kita tidak boleh ya, atau kalau bisa jangan aplikasikan fungisida berbahan aktif atau golongan triazol seperti difenoconazole ya, propiconazole, karena itu bisa dapat menghambat pertumbuhan di masa kecil. Nanti itu kita gunakan di masa generatif atau 60 hari ke atas teman-teman ya. Ini Propos ini berbahan aktif simoxanil dan cara kerjanya sistemik. Jadi saya kalau nyemprot habis hujan, diguyur hujan, itu di mix ya antara fungisida kontak dan sistemik. Tujuannya apa? Untuk kontaknya, untuk membasmi jamur yang masih menempel, atau kontak itu harus kontak teman-teman, harus bersentuhan ya sama penyakitnya baru sembuh. Nah, untuk sistemiknya, nah biasanya takutnya yang ditakutkan itu ada busuk batang atau Phytophthora. Salah satunya teman-teman mengobati Phytophthora itu tidak bisa oleh fungisida golongan triazol. Itu Phytophthora sangat mampu oleh bahan aktif simoxanil seperti Propos ini, terus dimetomop dan Trilaxil ya yang saya sudah uji itu. Nah, jadi fungisida sistemik ini kerjanya nanti masuk ke sel-sel jaringan tanaman ini teman-teman. Jadi melindungi dari dalam, kontaknya melindungi dari luar. Terus yang sistemiknya itu bakal melindungi dari dalam sampai ke akar seperti itu. Nah, untuk nutrisi teman-teman, nutrisi yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga nutrisi seperti yang video pertama, pengocoran pertama, kedua ya, saya menggunakan Santagrow MAP. Ini kandungannya sama seperti Ultradap. Nitrogennya itu 12% ya teman-teman, dan fosfatnya ini 61%. Sangat cocok untuk fase vegetatif. Ini saya gunakan di fase vegetatif aja teman-teman ya. Nah, kalau sudah berbunga seperti ini, itu tandanya sudah masuk ke fase generatif teman-teman. Nah, dari fase generatif, saya biasanya kalau mau kocor itu pakai Santagrow yang MKP teman-teman ya. Di sini ada fosfatnya 52% dan kaliumnya 34%. Bisa dikocor maupun dispray. Nah, cara aplikasi saya mengatasi ya tungau atau jamur teman-teman. Kalau insek ini boleh dicampur dengan nutrisi. Contoh, Ambassador, Abamectin Ambassador ini biasanya saya mix dengan nutrisi. Yang pertama, Kalimaktop teman-teman. Nah, teman-teman bisa nutrisi ini di mix dengan insek ya, Kalimaktop dan Star Pos B. Kandungannya ini sangat luar biasa teman-teman ya, bagus untuk tanaman. Yang pertama, Kalimaktop, kaliumnya itu ada 25% teman-teman ya, dan dilengkapi dengan unsur mikro seperti JPT, mangan, zinc ya teman-teman, ada kalsium juga, terus ada sulfur, ada boron dan JPT auksin teman-teman ya dari Kalimaktop ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin kandungannya yang lebih tinggi, teman-teman bisa gunakan Star Pos B ya, seperti cabai rawit merah kemarin, tanaman cabai rawit merah kemarin saya cuman menggunakan 2 nutrisi ini. Tidak saya pupuk bawah lagi. Kalau sudah nanti ini usia 50, teman-teman saya fokus di atas. Tinggal mix 2 nutrisi ini. Ini 3 tutup, ini 3 tutup, bisa dicampur dengan insek. Kalau fungi biasanya saya tunggal teman-teman, tidak dicampur dengan nutrisi. Kalau insek biasanya saya campur dengan nutrisi. Nah, tetap untuk pembenah tanah teman-teman saya menggunakan asam humat topsoil ya. Ini bisa dicampur atau dicampur dengan pemupukan pupuk yang lain seperti NPK atau Santagrow MAP. Nah, untuk kalsiumnya saya menggunakan Masterkal. Di sini ini adalah saya sebut kalsium premium karena kandungannya komplit teman-teman. Nah, ada yang bertanya teman-teman cara mengatasi daun kuning. Nah, biasanya itu kekurangan magnesium. Nah, di sini ada magnesiumnya teman-teman. Selain kalsium, di sini ada magnesiumnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi beli magnesium sulfat, cukup beli Masterkal. Ya, gunakan Masterkal lah.
Di sini sudah komplit, ada kalsium, ada magnesiumnya, ada boronnya juga teman-teman. Nah biasanya teman untuk mengatasi ulat ya, ulat itu saya menggunakan insektisida Kurakron dengan bahan aktif propenopos. Ini jangkauannya sangat luas, selain ulat ini trip juga kadang mati teman-teman oleh ini. Karena lalat buah juga tidak suka sama Kurakron karena baunya menyengat teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan insektisida Kurakron ini. Terus teman-teman, ini sinergi ini untuk nanti di masa generatif atau usia 60 hari ke atas dengan 2 bahan aktif yaitu difenokonazol dan propikonazol. Efek dari sinergi ini teman-teman ya, ini bisa menghijau atau membeningkan dari daun kita teman-teman, buah jadi glowing, terus klorofil daun tebal itu tidak mudah oleh serangan jamur. Nah biasanya teman-teman, kalau teman-teman gak mau ribet mencampur mankoseb ya, mankoseb sama propos ini, ada teman-teman fungisida yang double bahan aktif seperti Mankobat ini, Mankobat mix teman-teman ya. Ini bahan aktifnya mankoseb sama dimetomop. Jadi satu kemasan ini sudah 2 bahan aktif dan 2 cara kerja. Yang pertama ada kontak, ada sistemiknya juga teman-teman. Jadi Mankobat mix atau jingkol teman-teman ya, itu ada juga.